Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Jumpa kembali dengan saya, Puji Wibowo, pada pembelajaran akuntansi keuangan menengah 1 di kelas 340. Gimana sahabat-sahabat semua setelah menyimak video mengenai evaluation of inventory sesi pertama tadi? Menarik bukan? Saya yakin teman-teman sudah nggak sabar ya untuk melanjutkan materi berikut ini ya. Jadi sebagai summary, kemarin itu di video sesi 1 kita sudah menjelaskan mengenai isu-isu yang kita sering jumpai di dalam inventory, kemudian bagaimana kita menghitung barang-barang yang bisa kita masuk sebagai inventory, apakah dia FOB shipping point atau FOB destination, ataukah apa barang itu barang titipan atau barang yang bisa dibeli kembali atau barang yang akan bisa dikembalikan oleh pembeli, yaitu adalah isu-isu yang kemarin kita hadapi ketika menghitung goods maupun cost-nya berkaitan dengan inventory. Ya, di video sesi 2 ini kita akan belajar mengenai asumsi cost flow-nya, aliran cost-nya itu seperti apa. Apakah kita bisa benar-benar identifikasi aliran biaya berkaitan sama persediaan itu bisa spesifik ke kelompok inventory tertentu tidak? Atau kita harus menggunakan asumsi bahwasanya biaya-biaya inventory ya dihitung secara rata-rata saja. No matters how much we buy atau how much we produce the goods ya. Nah, atau kita menggunakan asumsi FIFO, first in first out. Barang yang dibeli pertama kali, maka dia akan keluar terlebih dulu. Barang yang diproduksi pertama kali, dia akan yang keluar terlebih dahulu. Sehingga yang menjadi ending inventory adalah sebesar unit cost yang dibeli dari pembelian terakhir atau unit cost dari produksi barang yang terakhir. Seperti itu ya. Nah, di sini kita tidak mengenal last in first out karena kita sudah mengadopsi IFRS. Di dalam IFRS tidak mengenal LIFO, last in first out-nya tidak kita kenal. Ya. Kemudian nanti kita juga belajar bagaimana efek kalau kita menjumpai ada kesalahan-kesalahan di dalam inventory. Nah, mari kita lihat apakah kita bisa menggunakan specific identification atau menggunakan asumsi. Ya. Jadi yang dimaksud specific identification gini, kita bisa benar-benar memisahkan barang yang dibeli misalkan ada 10 unit, kemudian barang yang dijual nanti berapa unit, ya barang yang terjual itu benar-benar barang yang sudah kita pisahkan masing-masing jenis barangnya dan harganya. Nah itu mungkin sangat manageable kalau barang-barang yang kita jual tidak terlalu banyak. Itu kita bisa pakai specific identification. Tapi kalau barangnya banyak banget, maka untuk kita bisa mengidentifikasi aliran barang itu, bahwasanya barang yang dibeli dengan harga 10, ya kita bebankan COGS-nya sebesar 10 tadi, ya. Itu akan sangat kesulitan buat kita. Ketika volume pembelian atau produksinya tinggi dan volume penjualan juga tinggi, ini akan kesulitan. Maka kita menggunakan asumsi. Apakah asumsinya barang yang masuk dulu dia akan dianggap yang dijual terlebih dahulu, atau asumsinya rata-rata saja, semua barang dianggap rata, gitu ya. Nah, contohnya misalkan ini ada ilustrasi begini, bahwasanya si Colmart ini itu punya transaksi berikut di bulan pertama ketika dia beroperasi ya. Jadi di bulan Maret ada 4 transaksi ini ya. Maret tanggal 2 misalkan dia punya pembelian 2.000 unit masing-masing, harganya 4 euro, sehingga nilainya adalah nanti 2 kali 4 kan itu ya, 2.000 kali 4. Kemudian dia beli lagi 6.000, harganya sudah beda, enggak lagi 4 euro tapi 4,4. Nah, ini secara unit dari 2.000 menjadi 8.000 karena 2.000 tambah 6.000. Ini secara unit ya. Tapi secara nilainya nanti kan harus ditambahin semua ya. Kemudian dijual sebesar 4.000 unit ya. Berarti ini dikurangi, maka sisanya nanti ada 6.000 unit. Nah, meskipun di tanggal 30 Maret dia membeli 2.000 unit lagi dengan harga 4,75. Perhatikan teman-teman sini semua. Di sini ada 3 kali aktivitas pembelian. Di tanggal 2 Maret, di tanggal 15 Maret, dan di tanggal 30 Maret. Dalam waktu 1 bulan, tapi harga belinya beda-beda. Yang pertama adalah 4 euro, kemudian yang kedua tanggal 15 Maret itu 4,4 euro, di tanggal 30 Maret 4,75 euro. Nah, untuk seperti ini kan kita harus menggunakan metode yang mana? Agar kita bisa menentukan berapa nilai persediaan akhir yang ada di gudang. Gitu ya. Maka pertama-tama kita harus hitung dulu
barang yang tersedia terjual. Barang yang tersedia terjual itu berapa? Berarti kita anggap pembelian pertama ini sebagai beginning inventory ya, 2.000 kali 4 euro adalah 8.000 euro. Kemudian ditambah dengan purchase-nya yaitu 6.000 kali 4,4 sama 2.000 kali 4,75. Nah, ini ya. Oke, sehingga yang tersedia untuk jual nilai uangnya, kalau tadi kan yang di atas kan nilai unitnya ini ya. Nilai uangnya di bawah ini ya. 8.000 ditambah pembelian yang 15 Maret dan 30 Maret ya. Menjadi kan goods available for sale-nya nilainya adalah 8.000 ditambah 26.400 ditambah 9.500 sama dengan 43.900 euro. Nah, jadi kita punya persediaan dengan nilai 43.900 euro ya. Dengan unitnya berapa? Unitnya tadi itu. Yang di atas 2.000 tambah 8.000. 10.000 kan sebenarnya yang siap untuk dijual. Ditambah 6.000. Ya. Tapi dikurangi 4.000, mungkin ada sisanya ya. Nah, coba kita pakai metode yang pertama yaitu specific identification. Specific identification kita benar-benar harus pisahkan ya. Bahwasanya yang waktu itu beli 4.000 itu mana yang diambil dari barang yang mana? Dari barang yang harganya 4 euro atau dari barang yang 4,4 atau dari barang yang harganya 4,75. Itu spesifik, kita harus benar-benar bisa pisahkan. Memungkinkan nggak? Gitu loh. Nah, metode ini kan hanya mungkin digunakan jika itu secara praktis kita bisa memisahkan secara fisik ya. Tadi beberapa penjualan yang berbeda tadi ada 3 aktivitas pembelian tadi bisa kita pisahkan nggak antara pembelian yang harganya 4 euro, 4,4 euro dan 4,75 euro. Bisa nggak secara kasat mata bisa kita pisahkan barang-barang itu? Kalau bisa, oke, specific identification bagus ya. Karena cost of goods sold-nya nanti akan benar-benar menghitung cost of specific items yang terjual. Artinya yang kita jual tadi itu ngambil barang yang harganya 4 euro, mengambil barang yang harganya 4,4 euro atau mengambil barang yang harganya 4,75 euro. Nah, itu kalau specific identification. Benar-benar saklek, kesannya benar-benar rigid. Nah, ini bisa kita lakukan ketika memang untuk mengatasi ini tuh butuh biaya yang sangat kecil. Sehingga memang sangat mudah untuk bisa memisahkan barang-barang tadi. Ya. Tapi kalau barangnya macamnya banyak, akan sangat tidak praktis menggunakan specific identification. Nah, di sini nanti kita akan matchkan antara actual cost dengan actual revenue. Di cost flow akan sesuai dengan physical flow dari barang. Jadi cost flow-nya memang benar-benar sesuai dengan physical barangnya. Barang yang terjualnya tadi berasal dari barang yang harga belinya 4 euro atau 4,4 atau 4,75. Jadi persis ya, aliran barangnya dan aliran uangnya ngikutin barang ya. Karena kita bisa pisahkan barang-barang tadi. Itu keunggulannya dari specific identification. Meskipun memang tidak praktis. Ya. Nah, di sini malah memungkinkan perusahaan itu untuk memanipulasi net income. Ya, manipulasi net income. Nah, contoh di sini. Misalkan tadi si Colmart tadi punya 6.000 unit ya. Yang 6.000 unit artinya 6.000 unit persediaan akhir ya. Yang terdiri dari 1.000 unit dari pembelian tanggal 2, 3.000 unit dari pembelian tanggal 15, dan 2.000 unit dari pembelian tanggal 30. Jadi benar-benar dipisah-pisahin tadi ya. Sehingga kita bisa menghitung ending inventory dan cost of goods sold-nya gimana. Nah, dari tanggal 2 tadi ada 1.000 berarti 1.000 kali harga belinya 4,4 4 euro ya. Kemudian 15 Maret 3.000 kali 4,4. Ya. 30 Maret 2.000 kali 4,75. Nah, sehingga ending inventory-nya unitnya ada 6.000, total cost-nya ada penjumlahan di angka-angka ini. 26.700. Oke. Sementara kita tahu bahwa cost of goods available for sale dari hasil perhitungan di slide berikut sebelumnya adalah 43.900. Ya. Dikurangi ending inventory-nya, tadat kan gini ya. 26.700. Nah, akan menghasilkan cost of goods sold sebesar 17.200 euro. Ini kalau pakai specific identification. Oke. Jelas ya, Mbak, Mas? Bagaimana kalau pakai average cost? Kalau pakai average cost itu asumsi kita bahwa harga daripada barang-barang inventory itu dihitung berdasarkan rata-rata
cost atas semua barang yang mirip yang dijual di dalam periode tersebut. Jadi ya barangnya enggak sama persis tapi mirip-mirip lah. Gitu. Kalau nyari barang sama persis kan susah ya. Misalkan kita beli tepung macam-macam gitu ya. Atau beli gula untuk dijual lagi kan barangnya mirip-mirip tuh. Tidak menjadi subjek untuk income manipulation dan benar-benar mengukur specific physical flow inventory karena kita pakai average cost. Kenapa? Karena kalau kita menghitung berdasarkan specific physical flow itu sangat-sangat tidak mungkin ya. Bahwasanya physical flow harus diikuti dengan cost flow-nya nggak mungkin. Nah, contohnya gini, average cost itu metode average ada dua, weighted average sama moving average nanti itu ya. Kalau weighted average itu berarti rata-rata tertimbang. Gimana rata-rata tertimbang, Pak? Oke, rata-rata tertimbang berarti masing-masing unit dikalikan unit cost-nya. Ya, pembeliannya tadi 2.000 kali 4.000 nilainya ini. Model 15 Maret 6.000 unit dengan unit cost 4,4, nilainya cost-nya 26.400, pembelian 30 Maret 2.000 unit dengan unit cost-nya 4,75, maka menghasilkan total cost 9.500. Sehingga total goods available adalah 43.900. Ya. Ini kan yang available nih, ya. Maka untuk menghitung weighted average cost per unit berarti total cost dibagi dengan jumlah unitnya, ya. 4.3.900 ya dibagi dengan 10.000 kan gini. Nah, menghasilkan 4,39 euro. Inilah harga rata-rata tertimbangnya dari produk yang dibeli untuk dijual kembali oleh perusahaan ini, ya. Sehingga ketika di akhir tahun itu ada ending inventory sebesar 6.000 unit, maka kita tahu ending inventory-nya akan bernilai 6.000 kali 4,39. Nah, dari mana 4,39 merupakan rata-rata tertimbang dari barang-barang yang dibeli tadi. Sehingga ending inventory adalah 26.340. Dari sini kita bisa tahu cost of good available for sale-nya kan sama tadi ya 4.900 dikurangi ending inventory 26.340, cost of goods sold-nya menjadi 17.560. Tuh, kira-kira dengan angka yang tadi sama nggak ya? Atau mirip-mirip nggak ya? Coba kalau kita lihat di sini. 17.200. Oke. Ini lebih besar dikit ya, cost goods-nya ada 17.560. Nggak masalah, tapi dia nggak terlalu ngeluarin duit banyak buat menghitung yang specific identification date kan. Bisa jadi tadi COGS-nya rendah, tapi dia perlu duit ekstra untuk memisah-misahkan ya barang-barang tadi sesuai dengan fisiknya. Nah, tadi weighted average. Sekarang ada namanya moving average. Ini agak susah. Moving average harus benar-benar teliti ya. Di moving average ini kita tadi beli 2.000 ya. Ini dulu ya. Menghitung new average unit cost setiap kali dia membuat pembelian. Jadi setiap mengadakan pembelian baru, maka perusahaan akan menghitung kembali harga rata-rata yang baru. Nah, moving average. Jadi harga rata-ratanya nggak sama antara satu produk ke produk lain karena bergerak terus. Beda dengan weighted average tadi ya, harga rata-ratanya cuma satu. Kalau ini harga ratanya bergerak dari setiap dia membeli, maka akan berubah. Contoh, tadi di tanggal 2 Maret dia beli 2.000 unit, per unitnya 4 euro, maka nilai yang dibeli adalah 8.000 euro. Oke. Di sini 8.000 euro sebagai saldo awalnya, gitu ya. Karena ini baru beroperasi. Kemudian di tanggal 15 Maret dia beli 6.000 nih, ini harga belinya 4,4. Sehingga nilainya adalah 6.000 kali 4,4, 400. Oke. Maka dari sini kita harus menghitung nih berapa moving average di tanggal 15 kan itu. Ya. Gimana caranya? Berarti kan 26.400 ini kan ini ya. Ditambah 8.000. Oke, kan 34.000 nih. 34.000 dibagi berapa? Dibagi 8.000 dapat berapa? Dapat 4,3. Anda bisa hitung ya, coba buktikan. Apakah 34.400 dibagi dengan 8.000 unit tadi ya. Apakah sama dengan 4,3? Betul.
Jadi di sini ketahuan angkanya saldonya 34.400, 34.400 euro, jumlah unitnya adalah 8.000 dari 2.000 tambah 6.000 tadi. Sehingga kita bisa menghitung nih, moving average di tanggal 15 Maret adalah 4,3. Nah, tidak lagi yang tadi 4 tadi ya. Oke, kemudian di tanggal 30 beli 2.000 unit seharga 4,75 masing-masing unit, dapat nilai pembeliannya 9.500. Maka di sini kita langsung di sini caranya nih Mbak ya. Tapi tadi sebelumnya tanggal 19 Maret saya lupa ada penjualan 4.000 unit ya. 4.000 unitnya kan kalikannya berapa kalikan moving average terakhir yaitu 4,3. Tuh, jadi 17.200 inilah yang akan menjadi COGS. Tuh, jadi moving average sebenarnya mirip dengan specific identification gitu ya. Nah, ya, di sini berarti beli 2.000 berarti unitnya setelah dijual 4.000 masih ada 6.000 ya, tambah 2.000. Nah, berarti di sini ini kan 10.000 ya. 8.000 dikurangi dengan 2.000 masih ada 6.000 ya. Tapi dia punya nilai balance-nya ada 2.700 dari mana? Dari 2.000 kali 4,75 ditambah 17.200 kan gitu ya. Jadi 9.500 tambah 17.200 26.700 dibagi dengan 6.000 unit sama dengan 4,45. Berubah lagi kan harga rata-rata unit bergeraknya. Nah, yang terkenal yang sering kita buat latihan biasanya dan sering dipakai juga oleh perusahaan-perusahaan adalah first in first out. Barang yang masuk dulu akan dianggap keluar terlebih dahulu. Dia menganggap bahwasanya barang itu dipakai menurut urutan pembelian, ya, sehingga memperkirakan juga physical flow of goods-nya seperti itu. Sehingga ending inventory akan mendekati current cost-nya. Ending inventory yang disajikan di neraca akan mendekati harga cost terkininya. Ini sesuai dengan prinsip dari FRS, yaitu nilai wajar. Bahwasanya nilai yang di neraca itu ya nggak lagi nilai historis yang lama, tapi nilai yang terkini. Makanya kalau dia pakai LIFO, itu nggak cocok. Kalau pakai LIFO, berarti barang yang tersaji di neraca itu sebesar harga pembelian yang lama, yang baru-baru, yang sudah lebih dulu. Itu jadi nggak mencerminkan harga sekarang. Jadi nggak dipakai itu LIFO. Yang dipakai adalah FIFO. Ya. Oke, kemudian ini tapi dia gagal mematchkan antara current cost against current revenue antara income statement ya, karena benar-benar nggak bisa persis gitulah. Nah, contoh nih ya, kita pakai periodic inventory system atau pakai perpetual inventory system. Ya, yang pertama dulu pakai periodic inventory system dengan first in first out. Oke, tanggal 30 Maret kita beli barang 2.000, unit cost-nya adalah 4,75, ini melanjutkan tadi ya 30 Maret ya. Bentar. Kemudian 13 Maret 4.000 ini ya. Maaf. Ini dulu. Hitung cost of ending inventory dengan menggunakan cost of the most recent purchase and working back until it accounts for all units in the inventory ya. Jadi di sini kita ingin tahu kalau ending inventory-nya ini ada 6.000, berarti 6.000-nya dari mana sih kan gitu ya. Berarti 6.000-nya dari barang-barang terakhir yang dibeli ya. Berarti ngurutnya dari belakang karena dia first in first out. Kalau ditanya ending inventory-nya, berarti ending inventory yang ada adalah yang berasal dari pembelian terakhir. Karena ada 6.000, maka kita cek dulu pembelian terakhir kapan waktu itu, yaitu 30 Maret. Ketika 30 Maret dia beli 2.000 unit seharga 4,75. Nah, berarti nilainya 9.500. Kemudian sisanya berarti berasal dari tanggal 15 Maret. Kebetulan ini selisihnya adalah 4.000 nih. Ya, jadi langsung bisa ngambil semuanya dari pembelian 15 Maret. Ya, harganya di 4,4 sehingga menghasilkan 17.600. Nah, 27.100 inilah yang akan menjadi ending inventory. Ya. Dimasukkan sebagai perhitungan untuk menghitung COGS.
maka COGS-nya adalah 16.800, lebih rendah lagi. Jelas ya Mbak, Mas, kalau kita menghitung ending inventory dari metode periodic system untuk FIFO, berarti barang-barang yang ada di gudang itu adalah barang-barang dari barang pembelian terakhir. Maka kita ngitungnya dari arus barang terakhir dulu. Dari 30 Maret ada berapa, masih kurang ngambil barang yang dibeli sebelumnya. Masih kurang lagi nanti ngambil barang dari yang sebelumnya gitu ya. Caranya gitu. Sehingga menghasilkan ending inventory-nya berapa nilai nominalnya, dijadikan sebagai faktor pengurang untuk cost of goods available for sale, akan menghasilkan COGS. Jelas sampai sini ya, Mbak? Oke, ada pertanyaan nggak? Simpan pertanyaan teman-teman nanti di kelas, oke? Nah, bagaimana kalau Vivo-nya tuh pakai perpetual, Pak? Kalau pakai perpetual berarti sebenarnya kalau dia pakai FIFO, mau dia pakai perpetual maupun pakai periodik, harusnya akan menghasilkan ending inventory yang sama. Ya. Chat ini ya. Bedanya kalau perpetual di sini dia ngitungnya benar-benar rigid dari aliran barang ya. Di sini contoh 2000 kali 4 ya, kemudian ini 6044, kemudian berarti ada dua klaster ini ya, dua kelompok 2004 kali 4 sama 6000 kali 4,4, jadi dipisah-pisah begini ya. Kemudian ketika dijual, maka yang dijual itu adalah yang terlebih dahulu, yaitu first end 2000 kali 4 ini, baru sisanya 2000 yang dari harga 4,4 kan gitu. Ya, barang yang tersisa adalah barang dari pembelian terakhir, yaitu 4000 unit dari yang sini 4,4, 17.600 kan gitu ya. Ditambah pembelian terakhir 2000 kali 4,75, maka ada dua jenis nih. 4000 4,4 dari sisa yang di atasnya, kemudian 2000 4,75 ada pembelian tanggal 30 Maret. Dijumlahkan akan menghasilkan 27.100. Inilah perpetual ending inventory kalau pakai metode FIFO. Jadi akan sama antara perpetual maupun periodik. Cuman kalau perpetual dia ngitungnya rigid seperti ini. Kalau periodik lebih simpel tadi ya, langsung ambil dari pembelian dia terakhir. Nah, lebih mudah. Nah, dari sini maka kita bisa mencoba mencari perbandingan ya, Mbak, Mas. Misalkan ada soal seperti ini ya. Beginning cash balance-nya 7.000, beginning retained earnings 10.000, karena beginning inventory 4.000 unit kali 3 euro, pembeliannya 6.000 unit kali 4 euro, sales-nya 5.000 unit kali 12 euro. Ya. Kemudian ada operating expense 10.000 dan income tax rate 40%. Ini kenapa dibikin seperti ini? Supaya kita nanti bisa membandingkan bagaimana berapa net income kalau perusahaan itu menerapkan sistem pencatatannya pakai average atau pakai FIFO. Mana yang lebih menguntungkan buat perusahaan. Nah, di sini ya, salesnya sama, nilai salesnya yaitu berapa tadi salesnya? 5.000 kali 12 yaitu 6.000. Kan sama ya, 6K. 6K, 6.000 ya. Nih, sama ya. Nah, COGS-nya yang beda. Kenapa? Karena aliran barangnya dan rata-rata ininya beda ya. Asumsi barang dan asumsi penilaiannya beda. Contoh, COGS untuk average cost, kenapa 18.000? Karena dari ini. 4.000 kali 3 ditambah 6.000 kali 4, ini rata-rata biasa nih ya. Maka menghasilkan 36.000 dibagi unit yang dibeli 3.600, 3,6, maka setelah sudah 5.000 berarti 5.000 kali 3,6, 18.000. Ini average ya. Jadi ada unit cost-nya 1 karena merupakan perhitungan dari berapa semua nilai pembelian atas inventory itu dibagi dengan jumlah unitnya. Berbeda dengan metode FIFO. Kalau dia itu memang ada penjualan 5.000, berarti masih ada 4.000 dong di ending inventory. Nah, 4.000-nya dari mana? Dari pembelian terakhir. 4.000 pembelian terakhir kali 3 ya. Tadi yang pembelian terakhir tadi lihat teman-teman ya. Ini ya. Dari harga yang 4 euro baru yang harga yang 3 euro ya. Berarti di sini kita lihat, mohon maaf,
4.000 kali 3, kemudian sisanya ngambil dari yang 1.000 dari pembelian sebelumnya, itu kali 4. Sehingga menghasilkan angka 16.000. Ini jadi COGS-nya. Tuh. Set. Sehingga kalau COGS-nya beda, otomatis gross profit berbeda. Nah, meskipun operating expense sama, maka income before tax juga beda, dan walhasil net income-nya juga beda. Untuk FIFO, net income-nya ternyata lebih tinggi dengan average. Ya. Oke. Kenapa dia lebih rendah? Pasti FIFO ya, karena dia kan ngambil pembelian terakhir. Ya. Sementara average kan di rata-rata, maka harganya bisa terangkat gitu. Jadi average akan lebih tinggi dari FIFO. Nah, menariknya adalah ketika harga-harga naik, maka average cost itu akan menghasilkan higher cash balance at the year of in, karena tax-nya lebih rendah. Ya. Jadi misalkan di sini inventory itu ada 18.000, FIFO ada 20.000 ini ya. Ini 5.000 kali 3,6, 5.000 kali 4 kan gitu ya. Gross profit-nya ini tadi, nah tax-nya kan beda nih. Ya, karena net income-nya kecil, maka tax-nya juga lebih kecil kan gitu ya. Sehingga net income jadi 19.200, ini net income-nya 24.000 kan gitu ya. Sehingga return earning-nya akan beda ya. Sehingga menghasilkan cash yang berbeda. Nah, dari mana ini terjadi? Ya, kita lihat hitung-hitungan di bawah. Saldo kas akhir tahun adalah saldo awal ditambah sales dikurangi revenue, dikurangi operating expense, dikurangi taxes. Ya, jadi berapa saldo kas awalnya ditambah dengan penjualan, mau dia penjualan tunai atau penjualan kredit. Kalau penjualan kredit berarti nilai sales yang sudah terkonversi menjadi uang kan gitu ya. Dikurangi pembelian-pembelian, operating expense sama tax. Sehingga kalau average cost-nya itu cash-nya 20.200 itu dari mana? Dari 7.000 tambah 60.000 kurang 24.000 ya. Sebenarnya kan dari sini sama ya. Nah, kemudian yang membedakan nanti meskipun ini juga sama, tax-nya yang average cost lebih rendah, 12.800. Kenapa dia lebih rendah? Karena net income-nya lebih rendah tadi kan. Kemudian FIFO-nya lebih tinggi, 13.600. Dari sini kita lihat saldo kas untuk average cost akan lebih tinggi daripada FIFO karena bayar pajak lebih sedikit. Ini kecuali nanti selisih net income-nya banyak ya. Ini kan selisih net income-nya sedikit sekali. Sehingga akan sensitif dengan perhitungan pajak. Bagaimana kalau terjadi kesalahan-kesalahan dalam perhitungan inventory? Ya, nanti pengaruhnya akan di dua laporan ini. Apakah pengaruhnya di neraca atau statement of financial position atau di income statement-nya? Gitu ya. Contoh, kalau inventory mengalami understated, mengalami kurang catat, ya berarti COGS-nya akan overstated. Ya dong. Inventory-nya undercatat, berarti COGS-nya akan lebih tinggi dari seharusnya. Ini akan berakibat kalau return earning-nya lebih rendah, ya. Karena COGS-nya kan lebih tinggi, otomatis return earning atau net income kumulatif net income-nya akan lebih rendah. Overstated, net income jadi understated, sehingga return earning-nya jadi understated. Terus working capital kenapa bisa understated? Apa sih working capital itu? Working capital kan sebenarnya kan current asset, ya enggak? Atau jangan current asset ya? Working capital itu enaknya current asset dikurangi current liability. Nah, itu akan understated kenapa? Karena di dalam current asset kan ada inventory ya. Kalau inventory-nya understated, otomatis working capital-nya akan understated. Kalau current asset-nya understated, maka current ratio yang merupakan hasil dari pembagian CA per CL akan juga understated. Ya. Cuman menariknya di sini, kalau ada kesalahan di dalam net income di tahun ini akibat understated atau overstated inventory tadi, maka akan counterbalance, akan balik di tahun berikutnya kesalahan tadi akan teradjust dengan sendiri di tahun berikutnya. Meskipun income statement di 2 tahun itu akan sama-sama miss, kan sama-sama salah sebenarnya ya.
Tapi ya sudah akan teradjust sendirinya. Tapi dua-duanya menginformasikan hal yang salah gitu loh. Oke. Kemudian contohnya di sini ya. Kalau dia perusahaan ini misalkan Yechen itu mencatat kurang nilai ending inventory. Jadi lebih rendah 10.000 dolar Hong Kong ya. Sementara yang lain tetap. Nah, maka gimana nanti dampaknya di sini? Nih ya. Kalau dia nih ending inventory-nya cuma 20.000, harusnya dia 30.000, maka akan teradjust di tahun berikutnya ya. Terjadi tahun berikutnya, karena ending inventory di tahun itu akan menjadi beginning inventory di tahun berikutnya. Nah, di sini nanti akan teradjust ya, net income-nya akan terdistribusi 10.000 di tahun 2019, 20.000 di tahun 2020. Total income selama 2 tahun adalah 30.000. Nah, kan harusnya kan nggak perlu dibagi-bagi gini. Kalau dia benar mencatatnya, maka ya sudah cukup nih laporan keuangan di 2019. Kalau ini kan jadi seolah-olah dua laporannya sama-sama salah. Meskipun nanti akan udah selesai di tahun kedua tuh kesalahannya, di tahun 2021 nggak akan kesalahan lagi ya. Tapi kan dua-duanya salah, menyajikan informasi yang salah. Ya. Yang di 2019 menyajikan ending inventory yang salah, di 2020 menyajikan beginning inventory yang salah. Maka kita dikorek ya. Angkanya kan harusnya 30.000 nih. Nah, dia kan understated 10.000. Maka yang benar adalah net income-nya jadinya 20.000 di 2019 dan 10.000 di tahun 2020. Tuh yang benar ini. Kalau ini tadi kan ketukar 10-20, harusnya 20-10. Meskipun secara income dalam 2 tahun itu sama-sama 30.000 Hong Kong dolar. Ya, Mbak. Nah, tadi ini gimana kalau gini. Kalau ternyata kesalahan itu bisa nggak sih? Ini kan tadi ini kan ending inventory yang salah ya. Ini tadi ending inventory yang salah. Kalau ini sekarang salah, yang salahnya tuh di purchase and inventory-nya. Maka kalau inventory ini understated, maka nilai purchase di income statement juga understated. Ya. Terus dampaknya gimana? Kan sama-sama understated nih. Kalau sama-sama understated, berarti kan nggak masalah karena ngitung COGS-nya kan nanti memperhitungkan purchase dan memperhitungkan inventory. Jadi akan no effect. Kalau COGS-nya no effect, net income-nya juga nggak ada pengaruhnya. Paling dampaknya adalah ketika di inventory itu akhir tahun understated, maka inventory endingnya juga understated. Account payable understated karena kita mengakui utang lebih sedikit. Ya, working capital-nya no effect karena sudah ditutup satu sama lain ya. Tadi karena sekarang rasio, kemudian current ratio jadi overstated. Oke, demikian ya Mbak, Mas. Ini sekedar perbandingan antara average cost dan FIFO. Tadi sudah kita lihat. Sementara yang LIFO ini kita abaikan. Ini sebagai pengetahuan saja karena menurut IFRS kita tidak menerapkan LIFO. Tapi mungkin di Amerika, di FASB masih pakai ini. Tapi kita nggak pakai di Indonesia. Ya. Kita bandingin ini aja, average sama FIFO. Demikian ya teman-teman semua materi mengenai valuation of inventory sesi 2, mengenai perbandingan asumsi aliran barang maupun aliran uangnya tadi, dari mulai specific identification, FIFO maupun average. Tadi perbedaannya gimana, efeknya gimana ke laporan laba rugi atau ke neraca, efeknya gimana ke perpajakan, ke net income maupun efeknya ke indikator kinerja keuangan lain, misalkan working capital-nya ataupun current rasionya. Jadi dampaknya luas ya. Ketika ada kesalahan sedikit saja di ending inventory, maka dampaknya di COGS, dampaknya di current asset, dampaknya di working capital, dampaknya juga di current ratio. Ya, mudah-mudahan dengan melihat seperti ini, kita akan benar-benar aware bahwasanya mencatat persediaan dengan benar itu adalah sebuah hal yang urgent dilakukan oleh setiap perusahaan agar informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan tidak menyesatkan. Ya, demikian. Salam sehat buat teman-teman semua. Semangat pagi dan habis ini teman-teman siap untuk mengerjakan soal-soal latihan seperti yang di RPS. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.